membahas mengenai dasar membuat jurnal penyesuaian. Nah, sebelum kamu membuat jurnal penyesuaian, baiknya tuh kamu lebih dulu memahami mengenai periode akuntansi. Nah, di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai masalah pembagian waktu atau asumsi periode akuntansi gitu ya. Jadi dasar kenapa kamu perlu melakukan yang namanya jurnal penyesuaian adalah untuk memastikan bahwa prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban menurut standar IFRS sudah kamu ikuti. Nah, di periode masalah pengaturan waktu saya sudah jelaskan bagaimana sih prinsip pengakuan pendapatan dan pengakuan beban gitu ya, yang sesuai dengan standar keuangan internasional. Jadi itu dulu, kamu kalau sudah mengikuti prinsip itu, maka kamu bisa melakukan penyesuaian. Nah, kenapa diperlukan penyesuaian? Karena seperti yang saya bilang di di video sebelumnya, waktu saya membahas tentang trial balance atau neraca saldo percobaan, mungkin di trial balance itu kan masih banyak kekurangan, ada yang kurang lengkap, misalnya ada yang belum terjurnal gitu ya. Nah, maka diperlukan yang namanya jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan keuangan yang ada di laporan dengan keuangan yang memang ada di fisiknya. Misalnya kamu lihat di laporan keuangan kamu, kas kamu ada 100.000 gitu ya, padahal di aslinya kas kamu ada 1 juta. Nah, berarti kan ada tidak sesuai ya antara laporan dengan yang ada di kenyataannya, seperti itu. Maka mungkin saja kamu lupa mengakui membuat pencatatan mengenai pendapatan kas kamu, sehingga kas kamu di laporan beda dengan yang ada di laci gitu. Jadi perlu dilakukan penyesuaian akibat ada satu transaksi yang tidak terjurnal, seperti itu. Kemudian nanti setelah kita melakukan yang namanya jurnal penyesuaian, itu pasti akan ada efeknya ke laporan keuangan. Nilai dari laba rugi berpengaruh, kemudian posisi keuangan kita juga berpengaruh. Kita dua tipe penyesuaian. Yang pertama adalah deferral dan akrual. Biasanya akrual itu yang udah terjadi, kalau deferral itu biasanya yang diterima di muka gitu ya. Jadi jenis-jenis penyesuaian ini untuk yang deferral dulu ya saya bahas. Kalau yang deferral ada 2, yaitu yang prepaid expense atau beban dibayar di muka sebelum dikonsumsi. Misalnya kamu lebih dulu tuh bayar asuransi sebelum kamu nikmati asuransi kamu, kemudian kamu lebih dulu bayar uang sewa untuk 1 tahun sebelum kamu nyewa selama 1 tahun. Nah, itu yang namanya ada beban dibayar di muka. Kemudian unearned revenue itu adalah uang yang diterima di muka atau pendapatan diterima di muka sebelum kamu melakukan layanan jasa, sebelum kamu menyelesaikan kewajiban kamu. Nah, kalau yang akrual itu adalah akrual itu yang sudah terjadi ya. Seperti yang pertama ada akrual revenue. Accrued revenue ini adalah pendapatan jasa yang dilakukan tapi belum diterima dan kamu belum catat. Itu tadi yang saya bilang, uang ada di laci 1 juta tapi di laporan 100.000. Nah, kamu tuh sudah terima uang 1 juta dan karena kamu 19.000 karena kamu sudah melakukan layanan jasa, tapi kamu belum catat gitu. Jadi pendapatannya sudah dilakukan dan diterima bayarannya, tapi kamu belum melakukan pencatatan. Kemudian accrued expense. Nah, kamu sudah mendapat tagihan beban, tapi kamu belum bayar, atau kamu sudah bayar. Nah, tapi kamu juga belum catat. Jadi yang kalau akrual ini lebih ke belum dicatatnya pendapatan dan belum dicatatnya beban gitu. Tapi kalau misalnya deferral itu semua yang diterima di muka.